Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Perang Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Perang Padri dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dilakukan di tahun 1821 sampai 1825. Fase kedua dilakukan di tahun 1825 sampai 1830. Dan fase ketiga dilakukan di tahun 1830 sampai tahun 1837. Tokoh-tokoh Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Peninggalan Perang Padri. Sebuah masjid dengan arsitektur khas Minangkabau di Jorong Bingkudu, Nagari Canduang, Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam menjadi saksi bisu dari Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803 hingga 1838 Masehi. Selanjutnya, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Latar belakang. VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Jalannya perlawanan. Pemimpin perlawanan yaitu Raja Goa, Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar, VOC melakukan politik divide et impera, yaitu VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. VOC dipimpin oleh Cornelis Jan Zoon Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka. Akhir perlawanan, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin akhirnya harus melaksanakan isi perjanjian Bungaya. Benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Selanjutnya, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masanya, Mataram mencapai masa keemasan. Cita-cita Sultan Agung ialah 1. Mempersatukan Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Adapun usaha untuk menyerang VOC di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628, setelah melakukan beberapa penyerangan terhadap VOC, pada akhirnya pasukan Sultan Agung dapat mengepung JP Cuen pada tanggal 21 September 1629. Setelah itu, Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan Mataram semakin lemah hingga akhirnya dapat dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung, diangkatlah Sultan Amangkurat I sebagai raja. Dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selanjutnya, Perang Sisingamangaraja 12. Latar belakang. Sisingamangaraja 12 sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen.
Tokoh-tokoh dalam peperangan Sisingamangaraja 12. Pangeran Sisingamangaraja 12 dibantu putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sutan Nagari dan Patuan. Tokoh dari Belanda yaitu Van Duylen dan Kapten Christopher. Peninggalan peperangan Sisingamangaraja 12 yaitu Aek Sipongolu adalah salah satu air pusaka peninggalan kerajaan Raja Sisingamangaraja 12. Aek Sipongolu ini berasal dari bekas kaki gajah Raja Sisingamangaraja. Selanjutnya, Perang Puputan. Latar belakang Perang Puputan. Margarana di Bali dilatar belakangi oleh hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Pada 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendarat sekitar 2.000 pasukannya di Bali. Tujuan Belanda adalah ingin menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur atau NIT. Tokoh-tokoh dalam pertempuran Puputan Margarana adalah I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Putuwisnu, dan pasukan Ciung Wanara. Peninggalan Perang Puputan. Museum Monumen Nasional Taman Pujaan Bangsa.